kurang semangat. Ibu ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pinter. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita. Siapa? Siapa namanya? Ya, Vika. Silakan. Mari teman-teman kita berbaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, semoga kita dengan membaca doa itu kita akan mendapatkan manfaat dan berguna bagi kita sendiri ya pelajaran yang akan kita mulai ini. Nah, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Kalau Ibu bilang apa kabarnya hari ini, kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Ibu ulangi sekali lagi, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mana semangatnya? Hore, hore, hore. Pintar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Helsa Ananda. Hadir, Bu. Kaila Afansatannya. Hadir, Bu. Khairun Nisa. Hadir, Bu. Salsabila Putri Natasha. Hadir, Bu. Vika Khairun Nisa. Hadir, Bu. Dan ternyata kita hadir semua ya, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengulang pembelajaran kemarin. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin tentang apa? Ya, Bu. Tentang izhar dan ikhfa. Ya. Nah, apa itu izhar dan ikhfa? Izhar artinya jelas atau terang, dan ikhfa artinya samar. Ya, pintar. Nah, jadi izhar itu artinya jelas atau terang. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari 6 huruf hijaiyah, maka akan dibaca jelas. Apa itu 6 huruf tersebut? Ada yang tahu? 6 huruf tersebut adalah ain, lin, kho, ha, dan hamzah. Sedangkan ikhfa artinya apa tadi? Samar. Ya, samar. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf tersebut, maka akan dibaca samar. Huruf-hurufnya adalah ta, ja, da, za, zai, sa, sya, shod, dot, to, zo, fa, ho, dan kaf. Nah, jadi itu pembelajaran kita pada hari kemarin ya. Itu akan menjadi pembelajaran kita. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang Quran Surat Al-Lahab.
Ibu akan memberikan materinya kepada kalian. Yang pertama, Salsabila Putri Natasha, Hoirunisa, Tika Hoirunisa, Keila Akanisa Tania, dan Helsa Ananda. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu Surat Al-Lahab. Bentar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, anak didik mampu mendemonstrasikan lafal dari Quran Surat Al-Lahab dengan benar dan fasih. Yang kedua, mampu menerima bahwa Quran Surat Al-Lahab sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mampu menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah mampu memahami arti dan isi kandungan dari Quran Surat Al-Lahab. Nah, kita akan membaca Quran Surat Al-Lahab dulu ya. Silahkan dibuka materinya dan kita baca bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan kepada kalian bagaimana membaca surat Al-Lahab yang baik. Setelah Ibu membacanya, kalian masing-masing dapat mencontohkannya. Ibu dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjuk di antara kalian untuk membacakan Quran Surat Al-Lahab. Yang pertama dimulai dari Salsabila Putri Natasha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Helsa Ananda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Fika Hoirunisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal
Selanjutnya Khairun Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat syada abil lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zatal lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi zidiha hablum min masad. Nah, selanjutnya Kaila Afaisar Tania. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabasyara habil lahabil wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zatal lahab. Imra'atuhu Hammalatal hatab. fi jidiha Hablum min masad. Sadaqallahu. Nah, setelah kita membaca Quran surat Al-Lahab tadi secara bergiliran, selanjutnya kita akan menerjemahkan surat Al-Lahab. Buka di materi selanjutnya ya. Nah, kita akan menerjemahkan surat Al-Lahab. Yang pertama yaitu mufradat. Apa itu mufradat? Arti kata. Nah, jadi kita akan memufradat arti kata dari surat Al-Lahab. Mufradat atau arti kata dari surat Al-Lahab. Nah, jadi kita akan membacakan ayat demi ayat dari Quran surat Al-Lahab. Ikutin ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat Tabas artinya binasa. artinya binasa. Yada Yada artinya kedua tangan. artinya kedua tangan. Ma'alna Ma'agna artinya tidaklah berfaedah. artinya tidaklah berfaedah. Maluhu Maluhu artinya hartanya. artinya hartanya. Kasab Kasab artinya usaha. artinya usaha. Saya Sayasla artinya kelak dia akan masuk. artinya dia akan masuk. Naron Naron artinya api neraka. artinya api neraka. Ro'atuhu Ro'atuhu artinya istrinya atau seorang perempuan. artinya istrinya atau seorang perempuan. Hammalata Hammalata artinya pembawa. artinya pembawa. Hatob Hatob artinya kayu bakar. artinya kayu bakar. Fijidiha Fijidiha artinya pada lehernya. artinya pada lehernya. Hablum Hablum artinya tali. artinya tali. Masad Masad artinya tali dari sabut. artinya tali dari sabut. Nah, setelah kita mengetahui ayat demi ayat tentang surat Al-Lahab, selanjutnya kita akan terjemahkan keseluruhan dari surat Al-Lahab. Nah, bantu ibu untuk membacakan terjemahan surat Al-Lahab. Coba Khairun Nisa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. 2. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. 3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergelojak atau neraka. 4. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. 5. Dia di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Jadi, surat Al-Lahab ini membahas tentang Abu Lahab dan istrinya yang
memfitnah Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui terjemahan tersebut, kita akan memasuki ke dalam isi kandungan dari Quran surat Al-Ahqaf. Coba dibuka materi selanjutnya. Ya. Ada yang tahu apa itu arti dari surat Al-Ahqaf? Ya. Surat Al-Ahqaf adalah surat yang ke-11 dari 114 surat dalam Al-Quran. Terdiri dari 5 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Nah, tergolong ke dalam surat Makkiyah kan? Nah, mengapa Quran surat Al-Ahqaf tergolong ke dalam surat Makkiyah? Ada yang bisa bantu Ibu? Ya, Kaila? Karena diturunkan di kota Mekah. Ya, jadi Quran surat Al-Ahqaf surat Al-Ahqaf merupakan surat yang keberapa dari Al-Quran tadi? 111 dari 114 ayat. Dari 114 ayat 114 surat dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Ahqaf ini terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 5 ayat. 5. Terdiri dari 5 ayat. Dan tergolong ke dalam surat Makkiyah. Apa tadi Makkiyah? Diturunkan di Diturunkan di kota Mekah, termasuk ke dalam surat Makkiyah. Yang artinya diturunkan ke kota Mekah. Nah, surat Al-Ahqaf ini diambil dari ayat ketiga yang artinya gejolak api. ya, gejolak api. Jadi surat Al-Ahqaf ini merupakan surat yang ke-111 dari 114 surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat dan tergolong ke dalam surat Makkiyah. Yang artinya surat tersebut diturunkan ke kota Mekah. Nah, dinamakan surat Al-Ahqaf dikarenakan menceritakan tentang penentangan Abu Lahab dan istrinya terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW dan balasan yang akan diterimanya. Abu Lahab, kita kan menceritakan tentang Abu Lahab tuh dari Quran surat Al-Ahqaf. Nah, Abu Lahab itu siapanya Nabi Muhammad SAW, paman. Nah, nama kecil dari Abu Lahab itu apa? Hamzah. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab ini dan istrinya sangat berhubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah untuk mendakwahkan ajaran agama Islam, Abu Lahab berbalik memusuhinya dengan cara melakukan berbagai cara untuk menghalang-halangi dakwanya Nabi Muhammad. Nah, coba dibaca Elsa Nanda. Surat Al-Ahqaf memberikan ancaman kepada Abu Lahab yang telah menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Meskipun harta benda Abu Lahab sangat banyak, tetapi semua itu tidak akan dapat menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala sangat panas. Nah, Nabi Muhammad ini meskipun dia dimusuhi dan dihalang-halangi oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya,
Tetapi Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwanya dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Lahab ini akan memberikan ancaman kepada Abu Lahab yang telah menentang dakwah Nabi Muhammad. Dan sebanyak apapun harta kita, harta yang dimiliki oleh Abu Lahab tersebut tidak dapat menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, bagaimana dengan istrinya? Apakah istrinya masuk surga atau neraka? Neraka. Kenapa? Karena membawa Ya. Istrinya Abu Lahab, yaitu yang bernama Arwah, dapat mendapatkan ancaman juga karena selalu membantu dalam menghalang-halangi dakwanya Nabi Muhammad, dan dia merupakan orang yang membenci Nabi Muhammad. Oleh karena itu, dia dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala bersama dengan Abu Lahab. Nah, selesai sudah materi yang kita pelajari pada hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita tangkap hari ini, ada yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu. Ya, coba Salsabila. Surat Al-Lahab adalah surat yang ke-111 dari 114 surat dalam Al-Quran. Terdiri dari 5 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Nah, ya. Jadi, surat Al-Lahab ini merupakan surat yang ke-111 dari 114 surat dalam Al-Quran, dan terdiri dari 5 ayat serta tergolong dalam surat Makkiyah, yang artinya diturunkan ke Makkah. Nah, selanjutnya untuk melatih kalian dalam pemahaman tentang Quran surat Al-Lahab ini, Ibu akan memberikan soal berupa pilihan ganda dan esai. Dapat kalian isi, dan Ibu akan memberikan hadiah apabila kalian cepat dalam mengerjakan soal ini. Tetapi jangan asal cepat, supaya dapat hadiah ya. Harus teliti dalam menjawabnya. Ibu bagikan. Salsabila Putri Natasha, Apa ya? Elsa Ananda, Vika Khairunisa, dan Keila akan bertanya. Silahkan tulis nama terlebih dahulu. Selanjutnya ketika mengisinya, baca doa terlebih dahulu. Tidak boleh mencontek ya. Keila dan Khairunisa harap ke depan. Mundur aja. Dilarang mencontek. Baca bismillah terlebih dahulu, Ibu. Setelah itu, setelah sudah memberi nama, silakan baca doa masing-masing lalu jawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Sudah, Bu.
Nah, sudah pintar, Salsabila. Ayo, siapa lagi yang sudah? Silahkan. Ya. Yang sudah duduk mantap-mantap. Sudah, Bu. Nah, sudah. Ayo yang lain, ayo. Sudah, Bu. Nah, sudah. Siapa lagi? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, ketua kelas kita terakhir. Nah, jadi ini soalnya nanti akan Ibu periksa ya, dan nanti besok akan Ibu kembalikan kepada kalian. Nah, sesuai janji Ibu tadi, duduk yang manis. 2 orang tercepat akan Ibu beri hadiah ya. Jangan dilihat dari harganya ya. Nah, Ibu akan kasih siapa tadi yang duluan? Ya, Salsabila nih 1. Kayla nih 1. Nah, selesai sudah materi yang telah kita pelajari pada hari ini yang membahas tentang Quran surat Al-Lahab. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat dan dapat berguna kelak nanti bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan mendengar terlebih dahulu semangat dari kalian. Apabila Ibu mengucapkan semangat, kalian menjawab hore, hore, hore ya. Ibu ulang. Apakah kalian masih semangat? Hore, hore, hore. Kurang semangat nih, yang kuat. Apakah kalian semangat? Hore, hore, hore. Pintar. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kita, Mari teman-teman kita tutup pelajaran ini dengan membacakan doa. berdoa Dimulai. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi, yang paling rapi, ulang lebih dulu. Salsabila Putri Natasha, silakan pulang. Selanjutnya Kayla Pensatanya akan pulang. Itu tinggalan bukan. Selanjutnya Khairunisa, boleh pulang. Selanjutnya Elsa Ananda, boleh pulang. Dan Dika Khairunisa, aku mau tinggal di sini. Ya, terima kasih ya.